Isu ijazah Jokowi mendunia, Presiden ke-7 RI minta nama baiknya dipulihkan dan tempuh jalur hukum. Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan lagi, karena beritanya masuk sampai luar negeri. Kan dari zamannya Bang Tri juga udah ada beritanya. Dan dari zaman dulu sampai sekarang pun kagak dikeluarin itu ijazah. Yang bisa ngeberhentiin itu berita, yang bisa ngeberhentiin itu isu, ya cuma elo tinggal serahin itu selembar kertas ijazah, ditunjukin ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Ntar dicek, diperiksa asli, selesai masalah. Palsu, selesai juga masalah, dan lo masuk sel. Udah selesai. Makanya nyampe luar negeri lagi anjay. Kagak ada yang bisa berhentiin sebelum lo bisa ngeluarin ijazah lo. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Untuk peringatan ke pihak lain gitu ya Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Kita ingat 2011 lalu, Obama dituding bukan orang Amerika, dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Memang lahir di Amerika Serikat, ditunjukkan ke publik, selesai. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi? Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli? Jangan dibiarkan ini berkembang kan? Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus, diulas terus, melihat gayanya kan. Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memilih jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu. Hingga kini 8 orang dijadikan tersangka. Langkah hukum diambil lantaran memiliki 2 tujuan utama, salah satunya yakni memulihkan nama baik lantaran isu ijazah palsu tersebut sudah sampai luar negeri. Hal itu disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, pada Jumat 14 November. Pihaknya mengatakan hak hukum digunakan agar keaslian ijazah yang dimiliki bisa diuji secara hukum dan diikuti secara terbuka oleh publik. Yang mengatakan isu ijazah palsu Jokowi sudah 3 tahun bergulir. Bahkan isu tersebut semakin menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Tak hanya itu, isu ijazah palsu Jokowi pun sudah sampai luar negeri. Rifai mengatakan Jokowi secara tegas menginginkan kasus tudingan ini dituntaskan di pengadilan. Hal itu dilakukan agar mendapat kepastian hukum dan keadilan bagi dirinya. Sementara Rifai tak mempermasalahkan soal tidak ditahannya Roy Suryo CS selesai diperiksa Polda Metro Jaya pada Kamis 13 November lalu. Ia mengatakan soal penahanan para tersangka merupakan kewenangan penyidik. Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan karena isu ijazah palsu sudah sampai ke luar negeri. Buktikan dulu omongan Bapak 11 triliun di SMK, buktikan. Ini ijazahnya juga tunjukkan, biar ya dianggap palsu. Katanya laporin pencemaran nama baik, kata Pak. Hati-hati ijazahnya publik. Kalau misalnya bener asli, terus ada ijazah, liatin kesusahannya. Kalau pingin nama baiknya dipulihkan, nanti kalau udah dilihatin baru kita percaya gitu Pak Jokowi. Yang kita tanyakan tadi oleh kuasa kami bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. Kedua, saya bilang ya dalam diskusi itu saya katakan begini ya. Itu
tuduhan bahwa itu melakukan penghasutan itu hanya bisa dijalankan apabila ijazahnya Pak Jokowi itu mana ya, kalau asli ya, asli baru bisa penghasutan diteruskan. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada tunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Menyusul pernyataan dari Rektor UGM, pihak terlapor dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pun buka suara. Kami menyampaikan kritik dengan adanya statement dari UGM karena yang disampaikan oleh Prof. Olva Amelia tidak lebih hanyalah sekedar repetisi narasi yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan, seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Jokowi meminta agar nama baiknya dikembalikan, padahal yang membuat jelek itu dia sendiri. Terkait kasus ijazah palsu sampai mendunia, kalau saja waktu itu Jokowi, waktu kasus Bambang Tri, ijazahmu kalau kamu punya dihadirkan di persidangan Bambang Tri, nggak bakalan sampai sekarang itu masih berlanjut kasusmu. Itu semua karena ulahmu sendiri, jadi jangan salahkan orang lain. Kalau saja di persidangan Bambang Tri yang sudah sampai memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur, ijazahmu bisa dihadirkan di persidangan dan terbukti asli, nggak bakalan kasusnya itu sampai mendunia. Tolol. Coba kalau Jokowi itu berbicara di depan saya, udah saya ludahin itu mukanya itu. Orang kok ngibul kok nggak berhenti kok ngibul sampai sekarang, kok masih ngibul terus. Saya cara ya jelata sudah paham kalau kamu itu tukang ngibul.
saya rakyat jelata, tapi tidak seperti para ternak-ternakmu yang gila dengan bansos. Para termul-termul itu hanya uang pikirannya, nggak pernah memikirkan hukum yang benar itu gimana. Asal ada uang, ngotot, nggak peduli salah benar ngotot, yang penting ada uang. Itu namanya lemah iman. Itulah para termul. Ya, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga, ini benar atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan, ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu hingga kini 8 orang dijadikan tersangka. Langkah hukum diambil lantaran memiliki 2 tujuan utama. Salah satunya yakni memulihkan nama baik lantaran isu ijazah palsu tersebut sudah sampai luar negeri. Hal itu disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara pada Jumat, 14/11. Pihaknya mengatakan hak hukum digunakan agar keaslian ijazah yang dimiliki bisa diuji secara hukum dan diikuti secara terbuka oleh publik. Ia mengatakan isu ijazah palsu Jokowi sudah 3 tahun bergulir. Bahkan isu tersebut semakin menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Tak hanya itu, isu ijazah palsu Jokowi pun sudah sampai luar negeri. Selain itu agar nama baik dan martabatnya bisa dipulihkan karena selama ini fitnahan terhadap dirinya tidak hanya tersebar di dalam negeri namun juga luar negeri mengingat sosial media bersifat borderless, ucapnya. Rifai mengatakan Jokowi secara tegas menginginkan kasus tudingan itu dituntaskan di pengadilan. Hal ini dilakukan agar mendapat kepastian hukum dan keadilan bagi dirinya. Sementara Rifai tak mempermasalahkan soal tidak ditahannya Roy Suryo seusai diperiksa Polda Metro Jaya pada Kamis 13/11. Ia mengatakan soal penahanan para tersangka merupakan kewenangan penyidik.